saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati kasih dan rahmat Tuhan yang lebih lagi. Berapa banyak kita yang siap, silakan lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan sepenuhnya ibadah kita hari ini, semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Sekali lagi, shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya mau mengajak jemaat sekalian, kita mau menyembah Dia, kita mau mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadir-Mu dalam kehidupan kami, itu keinginan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku, itu rindu kami Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. memandang wajahmu, Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ini sembah kami Tuhan, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. mari sama-sama sembah Dia. Kami mau sembah-Mu, kami rindukan, kami selalu ada di memandang wajah-Mu dalam hidup kami. Tuhan kami hanya kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, yang telah Kau berikan pada setiap kita yang ada di sini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk memberikan salam yang erat
ke kanan, kiri, depan, belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Jemaat bisa mengikuti ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, bisa lambaikan tangan semua. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita mau memuji Dia dengan lebih semangat lagi.
Kita mau serukan namanya, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, selama kita hidup, kita pasti akan menghadapi berbagai macam pencobaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jangan pernah menyerah pada pencobaan. Tetap setia pada Yesus, karena hanya Dia sumber pengharapan. Haleluya. Hanya
Kaulah harapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Mari kita mau katakan dengan iman, tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, berani jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, dari
percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Engkaulah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kami. Banyak hal terjadi dalam kehidupan ini. Kami percaya Engkau harapan di dalam hidup ini. Engkau harapan satu-satunya yang mampu mengubah keadaan dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita akan kembali dapat menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, setiap kita itu bisa atau sedang menghadapi sikon yang tidak baik. Situasi kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin situasi kondisi yang tidak sedang bersahabat. Mungkin menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, bahkan mengecewakan. Oleh karena sesuatu hal yang telah terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Pagi hari ini kita akan mengucapkan janji firman Tuhan dengan cara yang berbeda dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Jadi di situ sudah saya kasih garis warna merah, ya, perlindungan, kekuatan dan penolong. Saudara, saya kasih contoh seperti ini ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes, yes, yes. Gitu ya. Oke, yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudara, tirukan gerakan saya ya pagi hari ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Yes, yes, yes. Kurang saudara ya. Jadi kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Jadi tidak cukup gerakannya, tapi saudara ikut membaca, ikut mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan ini. Amin saudaraku. Oke, ayo sekali lagi ya. Kita akan coba, mungkin bisa ditayangkan. Ya. Baik. 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes, yes, yes. Sekali lagi. 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Jadi luar biasa saudara. Apapun situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita percaya dan kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, ya, dan kekuatan kita, bahkan sebagai penolong, itu sangat terbukti. Saudara, ini satu firman yang sangat luar biasa.
Pertanyaannya, Pak, tapi kondisi saya tidak seperti apa yang janji firman Tuhan katakan tadi loh. Nah justru itu. Ada beberapa contoh di Alkitab yang akan kita lihat bersama-sama. Ketika mereka dalam keadaan yang tidak baik, ketika mereka dalam keadaan yang terjepit, ketika mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, tetapi mereka punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dia sebagai pelindung, dia sebagai saudara kekuatan, bahkan dia sebagai penolong. Itu sangat terbukti ketika beberapa hal mereka sedang lakukan. Contoh yang pertama, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Tuhan berkata, saudara-saudara, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Perhatikan yang garis merah ini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara, dalam konteks ini ketika Daud sedang dikejar-kejar ya oleh Saul, Daud akan dibinasakan oleh Raja Saul. Oleh karena saudara, Tuhan pakai Daud dengan begitu luar biasa dan dahsyatnya. Saul iri, Saul menyimpan kepahitan seumur hidupnya, Alkitab berkata. Nah, dalam konteks ini saudara-saudara, ya Daud sedang ada di Gua Adulam. Saudara-saudaranya dengar, mereka berkumpul, kemudian mereka menuju ke Gua Adulam itu dan ingin berkumpul dengan si Daud. Saudara tahu gerombolan yang menyusul Daud di Gua Adulam itu adalah, Alkitab berkata, orang-orang yang sedang berada di dalam kesukaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka yang nyusul ke Gua Adulam itu tidak hanya mereka yang sedang berada dalam kesukaran, tapi juga orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh tukang piutang. Ya, kalau tukang piutang berarti mereka punya utang gitu kan, saudara. Dan yang ketiga, setiap orang yang sakit hati. Jadi ada 3 kategori orang yang nyusul Daud ke Gua Adulam tadi. Saudara-saudara, mereka yang sakit hati, mereka yang dikejar-kejar piutang, dan mereka yang berada di dalam kesukaran. Ini orang-orang yang susah semua, ini orang-orang yang punya masalah semua, ini orang-orang yang punya pergumulan semuanya, saudara. Ngumpul di Gua Adulam. Jumlahnya enggak sedikit, saudara. Berapa? 400 orang. 400 orang itu orang-orang yang berada dalam kesukaran. Mereka yang sekedar yang dikejar piutang, dan sekaligus saudara, mereka orang-orang kumpulan yang sakit hati. Coba bayangkan kalau 400 orang ngumpul orang yang modelnya kayak begini. Daud jadi pemimpinnya, saudara. Pusing enggak, saudara? Ya, pasti Daud pusing deh. Capek dia. Kalau saudara sedang menghadapi 1-2 orang yang modelnya kayak begini aja, kadang sudah banyak makan hati. Bener enggak? Oh, banyak makan hati. Orang ini nyebelin banget.
Saudara, tapi dalam kondisi yang seperti ini, di Gua Adulam, Alkitab mencatat, walaupun dia berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang berada dalam kesukaran, tapi Alkitab mencatat, ya saudara-saudara, kemudian izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ini poinnya saudara. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan Daud, tahu dan mengerjakan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah luka hati, banyak hal sedang terjadi dalam kehidupannya. Bersama dengan 400 orang yang ngumpul bersama dengan Daud. Alkitab mencatat yang menjadi pembelajaran bagi kita. Saudara, dia berkata, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ini bukan hal yang mudah. Dalam kondisi kayak begitu gimana Pak? Saya bisa tahu dan bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Justru ini yang menjadi tantangan di dalam kehidupan Daud. Dan saya percaya ini juga yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita semua. Saudara, dalam kondisi apa hari-hari ini? Di titik perjalanan hidupmu, tanggal 9 bulan Juli 2023, hari ini, apa yang sedang Anda rasakan? Tidak peduli apapun itu bentuknya. Tapi yang jelas, ketika dalam kondisi seperti itu, Daud dia berkata, izinkan sampai ya aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Tahu dan mengerjakan kehendaknya. Dalam rentetan cerita yang berikutnya dari pasal ke pasal yang berikutnya. Ketika Daud akan membinasakan si Saul ketika akan membinasakan si Daud. Kesempatan lebih banyak Daud untuk menghabisi, balas ceritanya kayak begitu. Ya, daripada Saul. Oh, mudah sekali. Anak buah Daud dia berkata, Raja, ini saatnya, ini waktunya. Habisi saja. Tapi Alkitab mencatat, dia menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Cuma motong jubah daripada Saul. Ketika dia motong kainnya saja, hatinya berdecak-decak. Ya, ketika dia mau motong aja udah hatinya wow. Sebenarnya kesempatan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tahu dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, tadi Alkitab berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan, ya, dan sebagai penolong. Itu sangat terbukti, enggak peduli apapun keadaanmu, sama seperti yang dialami oleh Daud dan 400 orang tadi yang mereka hidup di dalam kesukaran, yang mereka sedang mengalami kepahitan dalam hatinya. Saudara-saudara, mereka yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang tertentu. Tapi dia belajar untuk tahu dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan pembalasan, tetapi wujud kasih itu dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Bukan kejahatan, tapi kebaikan. Saudara bersyukur karena Tuhan memberikan kemampuan bagi Daud untuk tahu dan mengerjakan kehendaknya. Kalau Daud dia tidak tahu, ketika anak buahnya berkata, udah habisi aja deh. Ini saatnya, kamu dilukai, kamu disakiti, kamu disalahi terus kok.
Ya, kamu dijahati terus kok. Ini kesempatan Daud. Tapi dia ngerti, dia tahu. Hati Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tidak sekedar tahu, begitu tahu dia kerjakan. Saudara, sama seperti Ayub. Dalam Ayub pasal yang ke-42. Alkitab berkata di situ, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, aku tahu. Lihat, dalam ayat-ayat berikutnya apa yang dia tahu tentang kehendak Tuhan. Alkitab berkata, Alkitab mencatat, sejak Ayub dia berdoa dan memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Oh, ketika dia dulu masih kaya, dia masih sehat, dia punya segala-galanya. Oh, sahabatnya dekat dengan dia. Tetapi ketika Ayub mengalami ujian, cobaan, tidak ada saudara yang dekat, bahkan ngolok-ngolok, bahkan orang terdekatnya yang menganjurkan, udah tinggalin aja deh Allahmu itu. Mereka melukai. Tapi di akhir pasal dalam kitab Ayub, dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal di dalam kehidupannya. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai hidupnya. Sudah sakit, dilukai lagi. Itu Ayub mengalami kayak gitu. Tapi di tengah-tengah pergumulan seperti itu, dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Selesai dia berikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Alkitab mencatat, saudara-saudara, keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. Kekayaannya, saudara-saudara, peternakannya dipulihkan oleh Tuhan. Lebih banyak lagi. Anak-anaknya 10 mati, dikembalikan Tuhan lagi. Kesehatannya dipulihkan lagi. Notabene Tuhan memulihkan keadaan Ayub ketika dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia kerjakan. Tidak hanya sekedar tahu, tapi dia kerjakan. Apa bagian Ayub? Mendoakan, mengampuni orang-orang yang melukai hatinya. Tidak gampang, Pak. Betul. Kita butuh keterlibatan Tuhan. Tadi Alkitab berkata, Dia Tuhan. Dia Tuhan. Menjadi tempat perlindungan kita, kekuatan kita, penolong di dalam kesesakan. Tuhan menyatakan pertolongannya ketika Ayub di dalam kesesakan hidupnya. Dia tahu. Saudara, kita nggak boleh main-main dengan namanya kepahitan. Eman, kalau hati kita ini dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan dendam, oh, itu akan punya pengaruh di dalam pikiran kita, punya pengaruh dengan kesehatan kita, punya pengaruh dalam segala hal dalam hidup kita. Makanya ketika di tengah-tengah keadaan yang sukar sekalipun, dalam kesesakan yang sekalipun, saudara, pertolongannya itu sangat terbukti. Tuhan memberi kemampuan. Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan akhirnya digenapi. Janji Tuhan akhirnya digenapi dalam kehidupan Ayub. Sejak dia tahu dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan berhenti. Hanya sekedar saudara tahu. Aku ngerti firmaniku, ngerti, apal, ngelotok. Sampai di luar kepala, ngelundung kabeh. Pertanyaannya,
ketika kita tahu, kita mau mengerjakan enggak? Kita mau mempraktekkan enggak? Pelajaran yang luar biasa yang Tuhan kasih hari ini. Tahu dan mengerjakan kehendaknya. Sulit Pak. Benar sulit. Tapi Tuhan akan menolong saudara. Seperti Alkitab tadi katakan. Dia menjadi kekuatan dalam hidupmu. Dia menjadi pelindung dalam hidupmu. Dan dia menjadi penolong di dalam kesesakan. Sangat terbukti. Dia tidak biarkan Ayub sendirian, Daud sendirian dengan 400 orang yang bermasalah semua. Tuhan bertanggung jawab. Dia tetap mau menggenapi rencananya di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit. Tahu dan mengerjakan. Sama-sama belajar dari kebenaran itu. Tuhan yang akan kasih kemampuan saudara. Yang kedua, saudara-saudara, berpijak dari janji Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Contoh yang kedua masih saudara Daud ketika dia berada di Siklak. Ya, Siklak terbakar dan ada banyak orang-orang ya yang ditawan, orang-orang Israel yang ditawan oleh musuh. Oh, mereka marah. Alkitab berkata di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi minggu yang lalu saya katakan kita sedang menghadapi Goliat, raksasa, tidak hanya satu, tapi banyak raksasa yang sedang dihadapi oleh Daud, oleh bangsa Israel, menghadapi raksasa Filistin, persoalan-persoalan yang sangat besar. Itu bukan kelasku, tapi ketika Tuhan izinkan kau menghadapi, engkau mampu untuk merobohkan raksasa itu, permasalahan itu. Demikian juga Daud. Ujiannya silih berganti. Tidak hanya sedang dikejar-kejar oleh Saul, tetapi ada bangsa-bangsa yang lain yang sedang mengintimidasi juga hidupnya. Bahkan saudara menawan orang-orang Israel termasuk istrinya. Makanya Alkitab berkata dalam kitab 1 Samuel ini, dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ada alasannya kenapa? Karena seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Karena masing-masing ya, karena anaknya laki-laki dan perempuan ditawan. Tidak hanya mereka tapi keluarga Daud sendiri juga ditawan oleh musuh. Lihat di tengah-tengah kondisi yang sangat terjepit, Alkitab berkata tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Poin yang kedua, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan hatinya, imannya kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain tidak hanya si Daud, tetapi Tuhan itu menguatkan lagi. Sama seperti ketika Elia, dia sedang frustasi, dia sedang stres. Dia sudah akan menghabisi hidupnya. Tapi Tuhan menguatkan dia lagi. Ini yang sedang dialami oleh Daud. Ketika dalam kondisi terjepit. Banyak orang Israel akan melempari dia dengan batu. Karena mereka pedih hati. Ngelihat keadaan kok seperti ini. Di tengah-tengah kondisi seperti itu. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Lagi-lagi Daud tanya sama Tuhan. Kalau aku ngejar mereka, aku nyusul mereka, kira-kira bisa enggak? Tuhan berkata, susulan kamu bisa. Apa yang sedang terjadi? Lagi-lagi saudara, di tengah-tengah keadaan terjepit. Tidak hanya sekedar mau tahu, tapi dia kerjakan. Yang berikutnya, saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Acap kali hati kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah banyak hal terjadi dalam hidup ini, itu bisa menjadi lemah saudara, bisa menjadi berkurang. Itu sangat manusiawi sekali. Saya bisa ngalami kayak gitu. Siji urung bar onok maneh. Kadang melelahkan. Tapi lihat Daud, dia berkata, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu salah satu harga atau resiko dari panggilan hidupnya. Menghadapi banyak hal terjadi saudara-saudara. Kalau si Daud dia tidak berhasil menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, habis saudara. Sudah banyak orang mau ngelemparin batu, pemimpin apa itu? Pemimpin tidak bertanggung jawab. Tapi justru dalam kondisi terjepit Alkitab berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dan begitu dia tanya sama Tuhan, bisa enggak aku ambil ya istriku, orang-orang Israel yang sedang ditawan. Aku nyusul bisa enggak? Aku ngejar mereka bisa enggak? Tuhan berkata, kamu bisa, susulan. Kejar, dapat kamu menang. Dan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, akhirnya Daud bisa nyusul dan mengambil kembali orang-orang Israel, termasuk keluarganya yang sedang ditawan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Daud mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, keyakinannya, imannya, hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang orang lain itu tidak mau tahu. Atau memang tidak tahu. Jangan kita berpikir, oh orang itu enggak peduli banget, dia tidak care sama saya. Lah belum tentu orang itu ngerti kok segala-galanya kok. Beda kalau tahu, kalau enggak ngerti, dipaksa ngerti ya enggak bisa. Ya, mau diomongi kayak apa, lo udah ngerti kok dipaksa. Saudara, tapi Daud, dia bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Imannya, keyakinannya tumbuh. Sehingga dia nanya lagi sama Tuhan. Berdoa lagi, nanya sama Tuhan ketika dia melakukan sesuatu. Dan ketika Tuhan izinkan, dia tahu kehendak Tuhan. Dia jalan, dia kerja, dia maju, dia mengerjakan itu. Dan berhasil. Jangan kaget ketika orang terdekat kita, siapapun itu, tidak bisa memberikan semangat, kekuatan, motivasi yang baik. Kadang bisa melemahkan. Tapi saudara masih punya kesempatan. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dengan Tuhan. Sama seperti Daud, sama seperti Ayub. Kesempatan itu yang Tuhan berikan kepada diri daripada Ayub dan Daud membuat rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Tuhan bisa pulihkan keadaan Ayub. Demikian juga saudara, Tuhan bisa pulihkan keadaan saudara. Ketika engkau ditemui Tuhan menjadi orang yang bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi engkau sedang terjepit. Ini penting, bangun kepercayaanmu kepada Tuhan.
keyakinanmu, imanmu, hatimu, kelemahanmu. Tuhan sebagai penolong sangat terbukti. Yang terakhir, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hal yang kedua, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah, saudara-saudara, fokus kepada Tuhan. Contoh yang berikutnya yaitu Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ketiga 12, 13, 15 akan saya bacakan. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir dari pemerintahan Raja Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan saudara, Yosafat, dia menjadi takut, ayat yang ketiga. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya Allah kami, ini doanya. Tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka, dan berseru, camkanlah, ayat yang ke-15, ya, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Raja Yosafat, Alkitab berkata, dia mengalami ketakutan yang sangat besar ketika melihat laskar yang begitu besar akan menyerang Raja Yosafat. Dia menjadi takut. Saudara, tapi Alkitab mencatat beberapa hal yang perlu menjadi poin bagi kita ketika dia dalam kondisi ketakutan, ketika menghadapi tentara, menghadapi pasukan, menghadapi musuh yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Di tengah-tengah ketakutan itu, Alkitab mencatat Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tidak cukup mencari Tuhan, tapi Yosafat dia berpuasa, dia ngajak seluruh ya orang yang ada berpuasa. Tidak cukup berpuasa, dia meminta pertolongan daripada Tuhan, bukan kepada Baal, kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dalam doanya dia berkata, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar, bahkan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ayat yang terakhir dikatakan, tetapi mata mereka tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah ketidaktahuannya, apa yang harus mereka lakukan menghadapi laskar yang begitu besar. Dia berkata, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Penting, saudara, supaya apa? Kita melihat perlindungan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Itu sangat terbukti dan tergenapi justru di tengah-tengah masa yang sangat menakutkan bagi Yosafat. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Berpuasa, meminta pertolongan kepada Tuhan.
Di tengah-tengah dia tidak memiliki kekuatan dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdiri bersama dengan keluarga-keluarga yang ada, istri dan anak-anak, berdoa kepada Tuhan. Hasilnya Alkitab berkata, bukan kamu yang berperang, tetapi aku Tuhan yang berperang bagi mereka. Bagi musuh yang sedang akan menyerang engkau. Bukan Raja Yosafat dan pasukannya, tetapi Tuhan yang berperang. Ketika mereka tetap fokus kepada Tuhan. Hari ini, poin yang ketiga ini mengingatkan kita kembali. Tidak peduli apapun kondisi saudara, kita belajar dari Raja Yosafat. Dia fokus kepada Tuhan. Mata hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kepada Tuhan saja. Dia menjadi perlindungan. Dia menjadi kekuatan. Bahkan pertolongannya sangat terbukti. Tidak hanya pada zamannya Daud. Tidak hanya pada zamannya Raja Yosafat. Tetapi zaman kita hari ini pun. Dalam kesesakan, pertolongannya sangat terbukti. Tidak perlu diragukan Tuhan itu. Itu sebabnya fokus kepada Tuhan. Mata hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Oh, apapun keadaanmu. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan alihkan fokus hidupmu ke yang lain. Tapi ke Tuhan. Ke Tuhan. Ke Tuhan. Ke Tuhan dan ke Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dan perlindungan dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada cara yang lain. Fokus kepada Tuhan. Pak, ini sudah berulang-ulang kali. Tapi prakteknya gimana? Ketika di tengah-tengah benar-benar keadaan yang sangat tersepit, keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat menggelisahkan, keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kita bisa fokus sama Tuhan. Atau sebaliknya, kita fokus kepada penyebab ketakutan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Atau sebaliknya, kita fokus kepada Tuhan. Sebagian orang, ya, dia bisa fokus kepada Tuhan. Tapi sebagian orang, sulit Pak. Kalau engkau mengalami kesulitan, bukankah Alkitab mencatat, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai di titik kita nggak bisa berdoa, Roh membantu menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan terpikirkan di dalam hidup kita. Saudara, kita itu punya Tuhan itu sangat luar biasa loh. Nggak ada alasan. Wong kita nggak bisa berdoa aja, Tuhan Roh itu akan bantu kita kok saudara. Jangan berputus asa. Engkau bisa fokus kepada Tuhan. Jangan fokus yang lain. Sayang kalau hatimu jauh dengan Tuhan. Biarkan jauh dengan Tuhan. Hati kita jauh dengan Tuhan ada banyak faktor. Bisa faktor eksternal, faktor luar. Itu dari orang lain, dari penyebab-penyebab yang ada. Tapi juga bisa dari faktor internal dalam diri kita. Karena kita sudah memutuskan seperti itu, hati kita jauh dengan Tuhan. Beda dengan si Yosafat. Ketika di tengah-tengah ketakutan, beda dengan Daud dan Ayub. Dia berkata, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Faktor internal ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Faktor eksternal, faktor luar oke. Tapi yang lebih dahsyat, lebih berat lagi adalah dirimu sendiri. Diriku sendiri. Keputusan apa yang harus saya ambil ketika menghadapi sebuah tekanan. Itu yang akan menentukan. Apakah engkau masih melihat pertolongan Tuhan yang sangat terbukti itu terjadi dalam hidup kita. Atau sebaliknya, lewat karena kita ambil keputusan yang salah. Tapi saya berdoa,
keputusan yang Bapak, Ibu, dan saya ambil tidak salah di mata Tuhan. Maka Alkitab berkata, Allah bagi kita itu tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongan. Itu sangat terbukti hari-hari ini saudara alami. Jangan tidak saudara alami, janji ini harus tergenapi dalam hidup orang-orang yang mata hatinya tetap bisa fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tim musik, singer, song leader bisa maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, mahkota kehidupan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, saudara. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Amin. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan.
janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah ini menjadi komitmen kita pada hari ini, saudara. Jangan pernah menyesali engkau mengiring Yesus. Walaupun melewati banyak lembah air mata. Tapi dalam kondisi seperti itu engkau bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, pertolongannya dinyatakan, perlindungannya dinyatakan. Memang ada harga yang harus engkau bayar, mahal, berat. Tapi belajar untuk tetap setia. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidupmu. Pegang teguh janji Tuhan. Jangan sampai lepas janji yang Tuhan berikan sepanjang hidupmu. Jangan biarkan janji itu terlepas. Tapi biar janji itu makin tergenapi dari hari ke hari. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tidak hilang, tapi justru tergenapi. Hari ini engkau melihat keadaan daripada jemaatmu di tempat ini. Mereka yang ada di rumah Tuhan ataupun mereka yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba berdoa, biarlah engkau yang menjadi tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong di dalam kehidupan mereka. Apapun keadaan mereka, mata hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Tolong mereka, berikan kemampuan bagi setiap kami. Untuk kami terus membangun komitmen kami setia sampai akhir hidup kami. Meteraikan firman-Mu, genapi janji firman-Mu bagi kami. Apapun keadaan kami, tidak akan menggentarkan kami, tapi sebaliknya kami akan melihat, menyaksikan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan yang setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama berkaitan tentang ibadah perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-69. Saudara, pada Minggu 16 Juli, ya perlu diingat ibadahnya hanya 1 kali. Jadi pagi dan siang tidak ada, digabung jadi 1 khusus untuk ibadah perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-69. Pada Minggu 16 Juli pukul 17 atau 5 sore. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan tentang kegiatan jalan santai. Ya, pria Gideon dan beberapa seksi, saudara-saudara, ya silahkan Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa bergabung. Sampai hari ini sudah ada 161 ya jemaat yang ikut bergabung dalam kegiatan jalan santai ya di GITJ Ngelo, bukan Ngelu ya, Ngelo. Ya, kalau Ngelu pusing saudara ya, Ngelo. Oke. Jadi silakan masih ada kesempatan menghubungi pengurus pria. Ya, pengurus pria. Baik. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang retreat remaja. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra dan putri yang masih remaja didorong untuk bisa mengikuti retreat yang ada di Ungaran ya pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli. Ya. Kaliurang ya. Sorry, Kaliurang. Oke. Oh ya, Kaliurang. Ya, kecil-kecil ya. Oke. Baik, itu yang menjadi penekanan. Terus kemudian saudara juga berdoa juga untuk penyerahan anak
dan baptisan yang akan dilakukan dalam bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada dipersilakan bangkit berdiri, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Ada satu ya? Di belakang? Oke. Ya Pak Yu. Ya. Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun. Dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 9 Juli hari ini. Ya, boleh silakan berdiri dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juli. Silakan, oke. Ya, Kong Jimmy, ya puji Tuhan dan yang lainnya. Oke. Ya. Baik. Silakan saudara yang dari tanggal 3 sampai tanggal 9 bisa bangkit berdiri. Tidak ada ya. Baik saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami melihat, menyaksikan kemurahan, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan beberapa jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Kami tahu ini merupakan anugerah yang besar, perjalanan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dan tahun ke tahun, menyaksikan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan banyak hal Tuhan kerjakan, sehingga sungguh-sungguh mata hati kami makin terbuka betapa Engkau Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat care dalam keadaan apapun. Tuhan, hal yang sangat istimewa di hari ini pun Engkau menjadi Tuhan yang sangat memperhatikan, bahkan Engkau bekerja lebih daripada apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan. Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan daripada saudara kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang akan menyatakan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik atas kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan Tuhan masa depan mereka, bahkan dalam banyak hal Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan menyertai engkau senantiasa dan memberkati engkau dengan kesehatan dan stamina yang semakin prima. Kiranya Tuhan melimpahi engkau dengan segala kebaikannya. Kiranya Tuhan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan hidupmu. Apa yang engkau kerjakan melalui usaha pekerjaanmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan kiranya Tuhan memberkati seisi rumah tanggamu dan memberkati engkau dengan umur panjang. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi keinginan dan kerinduanmu di tahun ini. Dan kiranya Tuhan menjamah dan mengurapi engkau. Saudaraku, sekarang terimalah berkat yang spesial di hari ulang tahunmu pagi ini. Melalui kasih karunia Tuhan, terimalah dan hiduplah di dalam janji berkat-berkat-Nya yang telah Tuhan siapkan dan tetapkan atas hidupmu. Bahkan untuk masa depanmu, dari sekarang dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara kami yang berulang tahun. Haleluya. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam pergumulan apapun. Kami percaya tangan-Mu terulur buat mereka. Tangan-Mu menolong mereka. Tangan-Mu memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Tangan-Mu memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya. Kami menikmati Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri.
kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur ibadah hari ini dapat diselesaikan dengan baik dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun banyak hal terjadi dalam kehidupan ini, tetapi yang kami tahu, yang kami percaya bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Biarlah keputusan-keputusan yang kami ambil menyikapi dengan banyak hal yang terjadi justru akan mempermudah, membuka pintu untuk kami mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan mendapatkan pertolongan-Mu. Oh Tuhan, suruh dalam keadaan yang sangat menyesakkan dan Engkau menyatakan itu semua dan kami tidak perlu meragukan lagi apa yang sedang Engkau kerjakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pada saat hari ini sebentar ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna turun dan menyertai di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudaraku sepanjang hari ini, bahkan seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih.